Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zikriatur Gilanto dari UPJJ UT Samarinda. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 basis data. Langsung aja kita baca soalnya melakukan praktikum transaksi, praktikum basis data terdistribusi. Jadi kita langsung ke database-nya. Kita akan buatnya di database yang pernah kita buat kemarin. Di sini saya juga udah buat apa aja yang mau kita lakuin biar untuk mempersingkat durasi videonya. Pertama kita mau nge-commit. Kita langsung masuk ke routines. Kita buat rutin baru. Di sini kita drop aja. Kita namain namanya perintah satu. Di sini kita mau ini menambahkan data ke tabel pasien. Parameternya ada nama, alamat, umur, jenis kelamin. Di sini ada aspek, jalan ketapang, umurnya 23, jenis kelaminnya laki-laki. Oke. Di sini kita belum nambahin nambahin komit komit dulu gini karena kita mau coba yang enggak kita komit. Oke, kita langsung aja tinggal kita execute di sini juga bisa. Di sini ada udah ketambah datanya Asep Jalan Ketapang loh, umurnya 23, jenis kelaminnya L. Tapi kalau misalkan kita lihat ke tabel aslinya, ke tabel pasien, data Asep tuh belum ada karena belum kita komit, belum kita simpan lah jatuhnya gitu. Itu tuh tadi cuma sebagai preview lah. Oke. Kita kemudian kita coba yang komit. Kita go, kita execute lagi. Hmm, ini Asep Jalan Ketapang. Nah, kalau kita karena kita udah komit, kalau kita cek di table pasien, data Asep ini juga udah kesimpan. Oke, selanjutnya kita mau rollback. Kita copy dulu, kita masuk ke prosedur, tambah rutin baru, terus kita drop dulu, kita kasih nama perintah 2. Kalau rollback ini kita kan mau nambah data ke tabel pasien lagi nih. Ada datanya tuh Nanda, jalan Abdeling Bravo, umurnya 25, jenis kelaminnya perempuan. Nah, karena kita rollback, ini tuh eksekusinya itu eh, nggak bakal dieksekusi lah. Dia tuh kayak nggak jadi nggak eksekusi. eh, kita mau nambah data ke tabel pasien tapi nggak jadi gitu. Kasarannya tuh jadinya begitu. Kita coba aja kita eksekusi perintah 2. Nggak ketambah apa-apa, nggak keupdate apa-apa karena emang perintah untuk nambah data ke table pasien ini nggak keeksekusi karena kita rollback. Oke. Untuk biar lebih jelasnya coba kita jangan tambah deh, kita mau update aja. Nah, update table pasien, kita set apa yang mau kita ganti namanya aja deh. Nama tadi kan ada nih di sebelah sini ada namanya Asep nih, kita rubah jadi Asep Racing. Terus where ID ID pasien. Kemudian karena ID pasiennya Asep itu 13, kita ketik 13. Jangan lupa titik komanya. Kalau ini kan kita kita langsung komit aja di kita nggak ada rollback. Jadi kayak eksekusi yang ini tuh nggak jadi dijalanin. Nah, eksekusi yang ini karena kita nggak ada rollback, yang ini langsung dijalanin terus kita komit, terus kita simpan perubahannya. Kita go aja, terus kita execute. Tadi kan Asep aja ya namanya. Sekarang jadi Asep Resting. Seperti itu contoh penggunaan dari rollback yang terus kita ada checkpoint. Kita copy dulu, kita masuk ke prosedur lagi, kita create new routine, kita drop, kita namain perintah perintah 3. Nah, kalau oke, kan di sini kita mau nambah data lagi ke table pasien, terus kita buat checkpoint namanya simpan satu di sini. Ini tuh kita udah nambah data ke pasien, nambah data ke table pasien nih. Wahyu, Jalan Cendana, Bogor, umurnya 40, jenis kelaminnya L. Nah, terus kita
simpan nih, kayak misalkan kita main game tuh ada checkpointnya, kurang lebih kayak gitu. Terus kita mau nambah data lagi nih ke tabel pasien. Ini Maman, jalan umurnya 33, jenis kelaminnya laki-laki. Nah, terus kita rollback, kita kembali lagi ke checkpoint simpan satu. Jadi eksekusi ini dijalanin, eksekusi ini nggak jadi dijalanin, terus langsung lompat ke ini, langsung lompat ke yang insert itu, namanya Nita, Jalan Sidodadi, Bengkulu, umurnya 30, jenis kelaminnya perempuan. Jadi yang bakal dijalanin tuh ini tambah data Wahyu sama tambah data Nita. Kalau Maman ini di eh, di skip lah jatuhnya karena ini nggak jadi dieksekusi gitu. Terus kita komit, namanya udah perintah tiga, tinggal kita go aja. Kita bisa execute di sini atau enggak kita ke menu SQL terus kita call perintah tiga. Tuh, kita langsung Wahyu terus ke Nita. Yang Maman itu nggak di skip karena kita rollback ke checkpoint simpan satu ke Wahyu ini baru ke Nita gitu. Seperti itu penggunaan dari checkpoint. Kemudian kita mau buat trigger. Di sini kita mau nambah table baru dulu. Ya, ini tinggal kita copy paste. Kita buat table obat yang ada ID obat, kode obat, nama obat, harga, stok, terus ada table transaksi. Di sini ada ID pasien sama ID obat. Sebetulnya ID pasien ini belum terlalu kepake di sini, cuma kita pakai aja biar nggak bingung. Ini yang pakai obatnya itu pasien yang mana gitu. Oke, kita kontrol enter aja. Nah, kita mau lihat desainernya aja dulu. Ini kan tadi kita nambahin tabel obat sama tabel transaksi di sini. Ini tabel transaksi kita simpan aja deh. Simpan, oke. Terus kita mau buat trigger ya nih. Untuk menu triggernya itu ada di sini. Kita tinggal buat trigger baru. Trigger name-nya kita ini trigger, trigger transaksi aja. Kita ke table transaksi. Ini after. Terus kalau misalkan ada, oh sebelum kita buat trigger kita buat data obatnya dulu deh biar kebayang gitu. Kita mau buat triggernya tuh gimana? Kita insert aja, kita pakai GUI aja, nggak usah pakai SQL. Kode obatnya kita buat PCT karena kita mau masukin paracetamol. Harganya mungkin 10.000, stoknya 20. ID obat nggak usah diisi karena otomatis keisi. Terus ini kita buat kode obatnya IMX aja karena kita mau buat amoxicillin, harganya 12.000, stoknya 10. Kita klik go aja di sini. Terus kita browse untuk melihat datanya. Di sini udah ID obat satu, kode obatnya PCT, nama obat paracetamol, stoknya. Nah, kalau misalkan ada yang beli obatnya, harusnya kan stok ini kan berkurang kan. Jadi di triggernya nanti kita buat kalau misalkan ada yang pakai obatnya itu otomatis stoknya berkurang sesuai jumlah jumlah obat yang dibelinya lah, dibeli pasiennya itu berapa gitu. Oke, kita langsung ke trigger. Kita create new trigger. Namanya kita udah di transaksi aja, transaksi. Namanya after karena kita mau setelah ada data di table transaksi ini, kita mau ngelakuin update. Kita update table obat. Kita set apa yang mau kita set itu stoknya. Stoknya penulisannya gini ya. Bentar, kita cek dulu. Biar nggak salah stoknya ya gitu. Kita buat triggernya aja. Ini trigger kayak tadi. TG, ini transaksi, ini after stok dengan stok dikurang dari new dot. Jumlah ini tadi kan di table nih kita lihat
Ini deh. Di tabel transaksi ini salah penulisan cuma nggak apa-apa. Ini maksudnya tabel transaksi. Di sini kan ada jumlah. Jumlah ini kan pasien ini mau beli berapa obatnya gitu. Nah, misalkan dia mau beli obatnya tiga gitu. Obat tiga, jadi nanti kan ini diisi ID pasiennya misalnya Asep, obatnya amoxilin, jumlah obatnya amoxilin yang mau dibeli itu berapa? Misalkan tiga. Tadi kan berarti obat amoxilin stoknya kan ada 10. Jadi nanti di trigger ini jadi otomatis obat amoxilin di tabel obat ini stoknya berubah jadi 7 gitu. Dikurang dari nilai jumlah sama dengan where ID obat. Senang ini ID obat. Kita Tigo aja. Di sini triggernya udah berhasil. Coba kita buat ini nama tabelnya salah. Anggap aja tabel transaksi. Kita insert deh. Nah, di pasiennya kita mau masukin asep racing. Dia PCT dulu deh. Dia mau beli PCT 3, total harganya 30.000. Karena tadi 10.000. Seharusnya ini otomatis, cuma karena kita belum terlalu kompleks, kita buat manual aja. Kita input manual. Di sini juga kita masukin asep aja. Ini tadi kan PCT, sekarang kita amoxilin 2, harganya jadi 24.000. Karena stok PCT tadi kita paracetamol tadi kita ada 20, otomatis nanti dikurang 3 jadi 17. Nah, yang amoxilin ini karena kita stoknya tadi 10 otomatis jadi 8. Kita gua aja. Kita cek pertama kita lihat datanya dulu. Di sini udah masuk, jumlahnya ada 3, sini 2. Tinggal kita lihat di tabel obat. Stoknya yang tadi 20 karena dibeli Asep 3, paracetamolnya jadi 17. Yang stoknya 10 dibeli Asep 2 Moxilin jadi 8. Oke. Sekian tugas 3 basis data saya. Bila ada kesalahan kata maupun kekurangan yang ada di video ini, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.